Yuk. Hello guys, welcome back to this channel Making Mouse Production with me, Syah Fauzia and Fadil, Lan. jadi kita dari konten apa nih, Del? Di konten bereaksi. Jadi setelah konten sebelumnya kita mereview film Pertemuan karya Anthony Wijaya. Dan sekarang kita akan membahas film yang sedang ramai-ramainya dibahas. Apa itu sih, Pak, filmnya? Tentang penyalin cahaya. Atau photocopier. Anjay. Kalau gue sih langsung aja ya ke intinya ya. Soal alurnya nih, Del. Kalau menurut lo, dari lo sendiri itu alurnya kayak gimana sih? Jadi ini film Indonesia ya yang ditayangin di Netflix. Jadi film Menyalin Cahaya ini berkisah tentang Sur. Jadi Sur ini adalah penyintas pelecehan seksual yang dialaminya oleh teman-teman kampusnya gitu. Jadi dia di kampus punya organisasi teater gitu ya. Nah dia dapat pelecehan seksual nih dari teman-teman di apa namanya? Di komunitas itu, organisasi teater itu gitu. Jadi gimana? Kalau dari gue sih alurnya padat banget ya. Gue tertarik banget. Gue nggak agak apa ya? Gue tuh mikirnya kayaknya nih penulisnya itu pasti dia sebelum ngebuat ini ya pasti riset dulu lah ya tentang kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu kan ada 15 jenis dan yang terbaru tuh ada 9 jenis ya. Dimana pencabulan, pemerkosaan itu adalah salah satu dari kasus kekerasan seksual gitu kan. Kalau dari awal ya, gue nonton film ini menggambarkan tentang dia yang sebagai mahasiswa gitu. Terus dia bergabung, tadi bener kata Fadil, bergabung di suatu komunitas, lalu dia punya teman. Terus ketika dia gabung di komunitas itu ternyata dari sisi orang tuanya itu dia menggambarkan juga beberapa orang gitu di situ, kayak peran orang tua, peran teman, terus bukan peran sih, maksudnya watak gitu dari misalnya karakter ya, dari orang-orang kampus, terus dari kepolisian bahkan. Terus yang awal mulanya dia terkena itu kan yang menarik itu adalah ketika dia mengalami hal itu, tapi dia nggak hanya diam gitu, karena ya dia nggak hanya diam karena memang itu berpengaruh sama beasiswanya dia kan, Dil. Terus di situ juga alurnya gimana caranya si Suryani ini membuktikan bahwa dia benar-benar dilecehkan. Betul gitu. Terus film ini juga banyak satir sih sebenarnya. Satir ya. Dari yang lu tahu scene fogging. Scene fogging ya. Nah, itu menjelaskan bahwa selain kasus kekerasan seksual, kasus DBD yang mewabah dari tahun ke tahun itu tuh belum rampung diselesaikan oleh pemerintah. Jadi kasus yang terus-menerus, bahkan lu pernah nggak sih rumah lu didatengin dari pihak pemerintahan untuk ngecek bak mandi lo? Di rumah gue tuh ada, dan jentik-jentik kayak cuma meriksa doang gitu. Gue nggak tahu itu fungsinya untuk apa ya, itu bahkan dari instansi mana gue nggak tahu, ataukah itu cuma formalitas dari pemerintah doang, karena emang ujung-ujungnya tuh cuma buat foto doang gitu loh. Dan kayak orang itu tuh ngasih, bu ini tuh nanti sebaiknya dibersihin, cuma kayak gitu doang. Untuk kayak penyuluhan, misalnya ngadain pertemuan untuk mengadakan pentingnya menjaga kebersihan gitu misalnya, itu tuh nggak ada sama sekali. Terus soal satir dari pihak kampus yang sangat menutup kasus itu karena ngerasa nanti kampusnya akan tercoreng. Terus yang kedua dari sisi orang tuanya sampai bapaknya terutama ya mohon sujud ke si pelakunya itu supaya nggak di-up, karena dia nantinya akan merasa malu ketika anaknya di drop out dan tidak bisa kuliah lagi. Terus soal satirnya sih itu aja, dan tentang pertemanan juga, pertemanannya yang toksik lah ya, yang ternyata temannya yang menjual dia gitu loh. Dan itu kayak gak nyangka gitu loh. Di situ emang keren banget sih alurnya, padat gitu. Jadi tiap scene-nya itu berpoin, nyambung ke scene berikutnya, nggak ada space buat kayak gue bosen nih sama nih film gitu. Keren dah pokoknya, lo harus nonton sih. Jadi lebih nggak, kalau scene yang fogging tadi ya itu lebih ke dia emang menotis itu dari awal. Jadi ada, kalau nggak salah ada 2 scene
di film itu tentang fogging. Jadi kan si temennya si Sur nih yang tukang fotokopi itu kan dia notice kalau dia bilang kalau di pesantren adenya sedang ada fogging, lalu dilanjut ke scene fogging itu. Jadi sebenarnya fogging itu penggambaran apa ya? Oh iya, jadi tuh penggambaran karakter, bukan karakter kayak kita udah dikasih notice kalau pelakunya ini bakal apa ya, lebih kayak apa? Fogging itu tuh diibaratkan kabut di saat pertunjukannya gitu loh, buat memeriahkan pertunjukan gitu. Terus itu juga ada di scene akhir ketika 3M menguras, Menutup, mengubur. menguras, menutup dan mengubur. Kalau Dianalogikan sebagai ya udah korban pelecehan seksual itu sering kasusnya ditutup gitu aja dan lalu dilupakan gitu. Menutup, menguras, menutup, menguras, mengubur. Kalau misalkan iya benar, gue baru kepikiran sekarang yang soal, jadi alasan kenapa temannya menjual itu karena waktu itu katanya adeknya tuh terkena DBD. Betul, nah DBD. Di situ ada scene tentang fogging. Wah, itu nyambungnya bener-bener kepikiran loh gitu. Dan kayak itu di up terus sampai scene terakhir di mana si pelaku menari-nari. Nah di itu situ. Terus banyak juga tindakan-tindakan yang simbolik sih, kayak ketika si pelaku dan teman para penyintasnya udah bersatu dan gue nggak tahu lagi apa yang mau gue lakuin, sampai akhirnya mereka pasrah. Karena di ending tuh memang kayak, kalau menurut gue tuh lebih kelihatan pasrah gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau di film-film lain kayak menyelesaikan gitu filmnya, tapi ini cuma menggambarkan aja bagaimana rasanya sebagai penyintas, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ibarat usahakan gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma di ujungnya tuh nggak ada penyelesaiannya, jadi cuma aksi simbolik aja dengan menulis, terus difotokopi dengan banyak, terus disebarin kayak gitu. Gue lebih ini sih nggak kecewa, cuman menurut gue tuh film dari awal sampai ending itu hampir mendekati ending tuh logis banget. Iya. Jadi semua digambarkan secara nyata, di mana si Sur ini nyari siapa pelakunya, apa yang terjadi pada diri dia, dan setelah ketemu bukti-bukti, nah itu nggak berarti apa-apa gitu. Nah akhirnya pas di terakhir di ending cuma dianalogin sebagai itu aja gitu. Gue sih sebenarnya cukup kok akhirnya gini gitu. Padahal dari awal tuh udah jelas-jelas tidak ada analogi yang banyak gitu. Udah bener-bener secara nyata dipublish secara nyata, kok di ending cuma dianalogin seperti itu. Apakah emang niat? Mungkin karena ini sih bukannya, mungkin karena emang the real kenyataannya di dunia tuh kayak gitu rata-rata. Justru itu. Jadi kita dipaksa buat ya udah semua korban akan akhirnya cuma begitu saja gitu, dan tidak ada penyelesaian. Banyak satirnya tuh banyak banget. Kayak dari ini aja, undang-undang ITE yang benar-benar karet ya. Ketika si penyintas ini datang ke kepolisian, si Sur ini datang ke kepolisian, ke Dewan Kode Etik. Dia melaporkan sendiri, terus meminta untuk identitasnya tuh tidak dipublish, disebarkan. tapi ternyata kesebar oleh Dewan. Nah, terus itulah yang membuat pihak kampus tuh memanggil si Sur ini gitu untuk segera menyelesaikan masalah ini karena memang menyangkut tentang nama kampus. Dan berdalih bahwa si pelaku tuh sudah punya lawyer buat ngurusin bahwa si pelaku ini terduga pelecehan nama baik. Masuk ke pencemaran nama baik. Nah itu malah jadi si korban jadi tersangka di sini. Iya, nah itu tuh yang bikin gregetan tuh gitu. Why? Kenapa? Dan itu memang tercerminkan sekarang. Yang bodoh adalah Dewan Kode Etik. Nah, kenapa bisa tersebar? Nah, itu satir juga tuh. Tapi di awal kita dibuat kayak ya si Sur tuh salah sebenarnya, ya enggak sih? Kayak kenapa tuh si Sur kok mau udah dibilang nggak jangan pesta bapaknya ya. Iya, pertama itu. Terus tapi masih ikut pesta. Pakaiannya kenapa begitu? Tetap dipakai jalan. Nah, satir juga tuh soal pakaian, karena waktu dia mau pergi ke pesta itu bapaknya bilang kan kayak emang harus ya dengan pakaian terbuka kayak gitu. Kan ada manset gitu. Terus akhirnya dia pakai manset, tapi ternyata dia tuh dilepas. Dia dilepas mansetnya ya? Kan nggak pakai kebaya doang akhirnya. Emang iya ya? Iya, Bu.
dipakai deal. Tapi kan dilepas kebaya, cuma pakai kebaya doang sama bawahan itu. Jadi kan kita dalam membutuhkan inspirasi kan biasanya nyari ya sesuatu objek itu supaya kita tuh berpikir jernih gitu ya. Menggunakan badan orang untuk fantasi, maksudnya apa ya? Mengambil gambar orang untuk objek seperti itu kan termasuk pencabulan. Kayak si Rama, gue sebutnya nama nama Rama dalam film ya. Rama dalam film. Bukan ya. Rama yang lain. Ya. Nah, dia tuh menggunakan tubuh orang dengan cara membius. Terus orang itu nggak tahu. Dimabukin nggak sih? Iya, dimabukin gitu. Dibius lewat minuman beralkohol itu. Nah, terus dia kan menggunakan tubuh itu tanpa sepengetahuan si pemilik tubuh dan itu termasuk pelecehan. Gitu. Tapi bagus sih, jadi dia di awal, kayaknya ini film smart banget lah. Si Sur ini ternyata salah nunjuk orang, salah nunjuk itu pelaku yang ternyata dia juga korban juga. Nah itu penasaran, tonton dong Penyalin Cahaya. Itu dia Di Netflix, jangan download. Betul. Begitu ya kan? Itu. Jadi jangan lupa nonton Penyalin Cahaya di Netflix. Jadi ada komen nih dari Giana, gua kan sambil live ya, kata Giana tentang yang 3M itu menguras, mengubur, menutup. Jadi kalau menguras itu menguras tenaga korban, menutup itu menutup mulut korban, dan mengubur itu mengubur dalam trauma korban. Ya, wis gokil Giana. Masuk sebenarnya Jenny si Oregas Banuta Reja ya. Buat filmnya punya analogi yang sangat baik. Jadi dia bisa masukkan alat fogging di situ dan mesin fotokopi. Namun ada yang gue sayangkan sih. Apa tuh? Penulisnya. Ternyata film ini kisah nyata. Bukan kisah nyata. Iya, kisah nyata ya. Gue ada hal yang paling gue takutin tahu. Jangan-jangan kisah yang dia tulis itu adalah kisahnya dia yang mengantarkan dia terkena kasus itu gitu. Dan membuat film menyayangkan menjadi banget semengena ini. Kan biasanya film atau karya yang bagus itu lahir dari keresahan atau punya pengalaman yang pernah terjadi gitu, pernah dialami. Iya. Maka karya tersebut akan semakin nyata dan semakin membekas di hati penonton atau penikmat seninya gitu. Gue sangat menyayangkan itu aja sih. Di luar alurnya yang sebenarnya bagus banget ya, dan penggambaran ceritanya segala macam, penyampaiannya itu dapat banget. Cuma sayangnya itu aja karena sejauh ini mereka hanya memberikan press release gitu. Pernyataan apa sih, surat apa sih? Surat pernyataan aja mengenai dihilangkannya nama si penulisnya Henricus itu. Dia dihilangkan kredit film. Iya. Menurut gue, sorry ya, nggak berpengaruh karena kalau misalkan kita fokusnya ke penyintas dan kasusnya itu nggak harus. Sebenarnya gue lebih setuju ketika dia langsung aja sih dihukum tanpa itu, karena karya dengan kepribadian si penulis itu kan beda hal gitu. Nah, kita harus memisahkan antara film ini dengan masa lalu si penulis. Nah, kadang-kadang mungkin bisa jadi ada orang yang tidak senang dengan Penyalin Cahaya yang menang festival, lalu membuka kita semua orang punya masa lalu gitu. Iya, benar. Kita juga nggak tahu nih si penulis atau co-writer dari film ini tuh apakah memang punya masa lalu seperti itu, lalu ya dia sekarang udah baik-baik saja dan nggak, maksudnya udah berbuat baik lah, jadi tidak mengulangi perbuatan di masa lalu, dan dia membuat film ini, membuat film ini supaya terlihat nyata karena dia pernah merasakan, pernah menjadi pelaku gitu. Ya sorry gue ralat, itu dia ngasih pernyataan sikap ya, itu ada suratnya. Gue sempat ngeliat di TikTok gue ya surat pernyataannya. Jadi ya tentang dihilangin nama kreditnya, dan menurut gue itu cuma punishment dari si rumah film itu aja sih. Tapi gue lebih setuju kalau ya setimpal aja sama hukum yang ada di Indonesia dan jangan dilupain. Soalnya takut ternyata jangan-jangan banyak lagi korbannya, atau jangan-jangan di film lain pun ada. Nah itu kan yang membuat aneh. Terus kasusnya gimana kasusnya? Ada update apa kasusnya nah, gitu? Itu, tidak ada. Apa jangan ini gimmick film ini? Yah? Gak sih gue mikirin nih. Waduh, jangan sampai lah, itu keparahan sih kalau sampai sejauh itu ya gimmicknya. Soalnya tidak ada kasus follow up kasus. Iya. Paling butuhnya transparannya sih dari kasus itu.
gue mau nanya ada satu ya, Apa tuh? pertanyaan bonus terkait tentang apa pelecehan seksual. Ya. Nih, Fadil sama Sipa kan beda gender nih. Kalian tahu catcalling kan? Catcalling. Iya. Nah, tanggapan Fadil sebagai laki-laki dan Sipa sebagai perempuan yang notabene perempuan lebih banyak diperlakukan kayak gitu. Iya. Itu atas dasar apa menurut kalian? Karena orang di Indonesia memakluminya hanya karena ramah. Kalian setuju atau enggak? Fadil gimana? Laki-laki dulu. Mau tahu tanggapannya? Ada di konten 2 tahun yang lalu. Yang catcalling. Lu gimana? No comment. Bukan, tanggapannya adalah Apa? yaitu karena dasar yang melakukan catcalling ya nafsu. Beneran nafsu? Nafsu Kalau sesaat. laki-laki kayak gitu. Iya, kayak godain apa? Bukan. Kan kita punya pilihan buat tidak menggoda dong, iya dong. Kenapa harus memilih menggoda siul-siul? Kan karena kan punya nafsu, punya keinginan buat dinotis balik. Iya nggak? Nah kayak gitu. Lu Tuh. atas dasar apa? Udah. Iya. Terus kalau Sipa Menurut gue sih iseng ya, tapi isengnya tuh berhadiah. yang membuat seseorang merasa takut sih. Maksudnya kalau misalkan emang lu tadi Fadil bilang mau dinotis ya, kenapa nggak dengan cara yang bukan yang kayak gitu, ngerti gak sih? Lu pengen dinotis apa harus dengan siul-siul kayak gitu? Iya, makanya kan gue bilang pilihan. Kan Nggak sih? sebenarnya kita bisa punya pilihan buat nggak menggoda ya. Pilihan itu karena atas dasar pribadi menit gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi iseng juga bisa sih. Bisa jadi. Iseng. Tapi tahu nggak sih kenapa catcalling itu termasuk pelecehan? Kenapa? Karena catcalling itu adalah bibit-bibit adanya pelecehan seksual. Gitu. Dari nih ya, coba ya misalkan ada orang kiu kiu gitu, orang itu nggak ngerespon, lewat lagi kiu kiu, karena dikatakan apa ya, pelecehan itu ketika salah satu diantaranya tuh merasa ih kok gue di ini apa ada yang salah dengan tubuh gue gitu, karena Apa cara berpakaian nah salah? itu karena menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif dari si orang yang di catcalling gitu, karena ya itu berdampaknya kita nggak pernah tahu ternyata kayak gitu doang itu, nah ternyata dampaknya buruk gitu. Nah, Tuh karena kepribadian tuh kan beda-beda ya kan. cukup. Cukup sih dari gue. Jangan lupa nonton konten bereaksi selanjutnya, kita akan mereview film Asyap, men. Mantap. See you on the next video. Bye bye. Dadah.